bicara soal mayoritas dan minoritas. Belakangan kata ini jadi sangat sensitif untuk disebut. Banyak orang yang mudah tersinggung dan cepat marah, seolah kita terkotak-kotakan dengan istilah tersebut. Di dalam video ini, kami akan berbagi pengalaman kami selama 20 hari di kota ini. Kami berdua adalah seorang muslim, dan di kota ini, kami menjadi minoritas. Ini adalah kisah kami di kota suci umat Katolik. Siang itu kami hendak berkeliling dengan berjalan kaki. Namun Mama Lisa kemudian menghampiri kami. Jadi mamanya Bince tiba-tiba datang nyamperin. Disuruh pakai motornya Willem. Terus kita nggak jadi jalan. Nggak jadi jalan kaki, akhirnya pakai motor. Ya, kita mau jalan-jalan dulu nih. Hei bang. Tanpa direncana, tiba-tiba Bang Wongso datang dan mengajak kami ke atas bukit. Kita ke bukit jadinya. Di atas bukit tersebut terdapat satu tempat ibadah yang ada di Larantuka. Jadi Bukit Fatima itu tempat ibadah umat Kristiani. Di sini agak sunyi, sepi, sebagai kodratnya tempat ibadah. Jadi gue sebagai muslim juga harus menghormati agama yang ada di sini. Harus sama-sama menjaga ini tempat ibadah yang suci gitu. Di luar dari tempat ibadah atau yang lainnya, ini tempat yang secara view itu keren banget. Adanya di atas bukit dan pemandangannya langsung laut lepas dan ada pulau di depannya. Jujur, saat pertama kali kami tiba di Flores, sempat ada perasaan takut. Apakah perjalanan kami akan menegangkan? Namun setelah tiba di kota ini, pikiran itu pun menghilang. Meskipun kapela dan gereja ada di hampir setiap sudut kota, tapi tidak ada yang menyebut kami minoritas. Semua berbaur seperti keluarga. Semua saling menjaga kepercayaan yang diyakini. Tidak ada perkataan yang menyakiti perasaan. Semua beragam, namun tetap tentram. Hari itu adalah Jumat pertama kami di Larantuka. Kami pun beribadah seperti biasa, layaknya kami di Jakarta. Semua saling menjaga, tidak ada satupun yang mengusik. Ibadah yang kami lakukan berjalan normal tanpa ada diskriminasi. Kita bisa sholat Jumat bro di kota Katolik nomor 1 di Indonesia. Iya, Tapi toleransinya kuat, mantap. Buat nyari masjid rada susah, kita harus jalan lumayan. Kalau di Maps itu hampir 5 kilo dari pantai besar. Entah kenapa, gue teringat perkataan anak kecil waktu gue ngobrol saat mencari ikan di pinggir pantai. Di sela perbincangan, tiba-tiba anak itu bertanya kepada gue, "Kak, agama kakak apa?" Seketika gue diam dan berpikir, apakah akan ada rasis terhadap gue? Dan gue mencoba menjawab dengan santai dan tenang. Gue bilang, "Kakak muslim." Namun tiba-tiba anak SD itu bilang, "Gak apa-apa kak, kita kan sama-sama manusia, sama-sama saling jaga." Dan gue pun terdiam saat itu. Dan ternyata sejak kecil pun mereka sudah mengerti makna dari toleransi.
Toleransi di tempat ini sudah begitu nyata, bukan sekedar tulisan ataupun slogan, bukan juga kata-kata yang diucapkan secara musiman. Semua sudah menjadi satu sikap sejak lahir. Toleransi di tempat ini begitu kami rasakan meskipun kami minoritas. Tempat ini begitu luar biasa. Semua berjalan normal dan biasa, tidak ada satupun yang menyinggung agama, tak ada satupun yang menyinggung perasaan. Justru kami berpikir sebaliknya dengan tempat kami tinggal. Mohon maaf jika kami telah berpikir buruk tentang Indonesia Timur. Kini pikiran buruk itu akan Indonesia Timur yang tidak toleransi telah terpatahkan. Untuk masyarakatnya, di sini masyarakatnya sih sangat amat ramah. Beda sama yang di Jakarta. Di sini nih kalau disenyumin sedikit, dia senyum tuh sampai kita udah jalan pun dia juga masih senyum. Orang-orang sini pedagang-pedagang tuh nggak ada yang suka nembak harga sih menurut saya. Aman semua. Asal kita sopan, dia lebih sopan. Timur tuh begitu bro. Satu, dua, tiga. Paling berkesan banget untuk saya orang Jakarta di Nagi Renha atau Warantuka Flores Timur, paling berkesannya itu satu, solidaritasnya nih, rasa kekeluargaan emang benar-benar kental banget. Sampai saya baru kenal 1 hari sampai boleh minjem motor kemana aja. Coba itu bayangin, sehari. Gimana ya, kalau orang Jakarta mungkin kayak ini orang siapa sih baru kenal so asik. Flores tuh nggak ada yang kayak gitu, kayak baru kenal sehari nih dibilang so asik, nggak ada. Semua tuh sama rata nih, walaupun dia orang kaya, orang biasa, tetap dia sama rata. Jadi nggak mandang kecil, tinggi, gede. Kalau di Jakarta kan ngomongnya sembarang, nggak mandang yang kecil. Kalau di sini yang kecil yang besar tuh semua dirangkul. Kita hitamnya udah sama. Enggak, mama Enggak kalau muka. Mereka mungkin secara fisik emang keras tampangnya, secara perawakan memang keras. Tapi yang selama gue alami selama ini udah hampir ke 20 hari, selama ini nggak ada masalah sama gue. Nggak pernah ada ucapan yang nggak enakin gue atau ngucilin gue ini pendatang, dan nggak pernah satupun bilang, lu kan pendatang. Nggak pernah ada kata-kata kayak gitu. Ini hasil panen Mama Lisa. Ini apa nanti Mama? Oke. Perjalanan kami semakin bermakna. Kami diajarkan dengan banyak hal-hal yang baru. Banyak momen baru yang sulit kami lupakan. Mulai dari mengambil hasil panen, pergi ke pasar yang hanya buka di hari Rabu, dan bahkan naik truk sepulang dari pasar. Itu pun kami lakukan. Mau naik ini nih. Naik di atas. Naik ini. Ke atas duluan. Naik. Ke atas duluan. Kenapa? Oh iya, cepetan. Tapi momen-momen seperti ini yang membuat kami senang. Kami bisa tertawa bersama, bisa merasakan layaknya keluarga, meskipun kami hanya pendatang. Ini nama Om siapa nih Om? Oh, nanya apa? Oh, Om Celo. Ngeri nih naik truk Om Celo. Bawa anak yang besar di sini. Gue mau menikmati Larantuka pantai besar. Itu indah banget bro. Kacau.
karena gue hobi snorkeling, ini cocok nih buat snorkeling. Mantep pokoknya. Dapat gurita juga, cumi-cumi, ikan-ikan banyak. Ada Adonara. Ini nih di belakang sini ada Gunung Mandiri ya. Mandiri sama itu Waibalun ya sana ya. Waibalun. Tuh lihat awan biru. Lo harus kesini bro, harus. Gak usah jauh-jauh, ke Flores aja dapet. Kita mau free dive di Lagi Rena atau Larantuka, view Adonara langsung, oke? Sama Solor nih, laut lepas, pantai besar. Aku mau nyelam. Dadah. Mantap. Indonesia tuh keren bro, keren banget. Mantap. Kalau emang pengen tahu rasa kekeluargaan lebih tinggi, lu harus coba ke timur. Harus coba sampai ke timur lu pokoknya. Jangan sampai enggak. Oke? Lu nyari solid, nyari dibantu, lebih dari teman, lebih dari saudara, lu harus ke timur. Sip pokoknya buat timur. Perjalanan kami menempuh 2.500 km begitu menyenangkan. Sambutan mereka begitu hangat. Meski tidak ada ikatan darah sedikit pun. Namun kami diterima dengan baik. Tuhan, terima kasih telah mempertemukan kami dengan mereka. Terima kasih buat semuanya. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan, lain waktu, di lain tempat. Mudah-mudahan kalian bisa ke Jakarta juga. Nanti kita gantian jamunya. Terima kasih Larantuka, terima kasih Indonesia.